Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Yoyo Horhaya. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Senang sekali rasanya bisa kembali menjumpai teman-teman semua secara online. Buat teman-teman yang baru gabung, salam kenal. Semoga videonya bermanfaat ya. Nah, jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang bagaimana caranya agar toko kita bisa dikenal luas oleh orang-orang ya tentunya. Memiliki toko yang dikenal banyak orang itu adalah sesuatu hal yang sangat didambakan setiap pemilik toko sembako ya. Bagaimanapun juga makin banyak orang yang mengenal toko kita akan makin mudah bagi kita untuk mendapatkan pelanggan. Nah, bagaimana sih caranya supaya toko kita dikenal banyak orang? Jangan kemana-mana ya, pantengin terus videonya. Jangan lupa like, subscribe bagi yang belum subscribe, dan share video aku ke media sosial yang kalian miliki. Terima kasih. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan supaya toko kita dikenal banyak orang. Yang pertama, tempat yang nyaman. Tempat yang nyaman di sini maksudnya bukan tempat yang mewah ya. Tidak harus mewah untuk nyaman, yang penting tempatnya bersih dan tertata rapi. Tidak terlalu banyak barang yang bergelantungan sehingga mengganggu pelanggan kita untuk memilih barang-barang. Tidak banyak barang yang berceceran yang dapat menghalangi pembeli untuk masuk ke toko kita. Berilah akses yang cukup untuk para pembeli memasuki toko kita dan leluasa memilih barang. Intinya, toko yang nyaman itu bukan berarti harus mewah, tapi kita berusaha menata sedemikian rupa toko kita supaya pembeli merasa nyaman ketika berada di dalam toko dan merasa leluasa saat memilih barang-barang yang mereka butuhkan. Dengan begitu, orang akan mengenal toko kita sebagai toko yang nyaman untuk berbelanja. Yang kedua adalah sistem penjualan ala swalayan. Dengan sistem penjualan seperti ini, pembeli merasa dimanjakan dengan kebebasan memilih dan mengambil barang kebutuhannya sendiri tanpa ada campur tangan dari pedagang, kecuali mereka meminta tolong untuk mengambilkan barang-barang yang tidak dapat dijangkau oleh mereka. Yang ketiga adalah pelayanan yang baik. Jika dulu pelayanan yang baik itu dengan cara kita mengambilkan barang belanjaan yang mereka butuhkan. Beda dengan sekarang di mana pembeli tidak lagi dilayani, tapi mereka mengambil sendiri barang-barang yang mereka butuhkan atau mereka melayani diri mereka sendiri. Lalu bagaimana caranya kita bisa melayani mereka dengan baik sementara mereka mengambil sendiri barang-barang yang mereka butuhkan? Nah, untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan itu, kita juga harus siap untuk menyediakan hal-hal yang mereka butuhkan ketika mereka berbelanja di toko kita. Apa aja sih yang dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan terhadap mereka? Di antaranya adalah kita harus menyediakan keranjang wadah belanjaan. Keranjang belanjaan ini terbukti sangat memudahkan bagi pembeli untuk membawa belanjaannya dari tempat penyimpanan barang ke meja kasir. Selain menyediakan keranjang, kita juga harus mengatur penempatan barang-barang di toko kita itu supaya mudah dijangkau oleh calon pembeli. Berikutnya adalah menyediakan ruang gerak yang cukup di dalam toko supaya pembeli merasa nyaman ketika sedang mengambil barang-barang di rak-rak pajangan. Nah, seperti itulah yang dimaksudkan dengan pelayanan yang baik di zaman sekarang. Beda dengan zaman dulu ya teman-teman. Dulu itu apa-apa diambilkan oleh penjual, apa-apa diambilkan oleh pedagang. Nah, sekarang mereka mengambil sendiri, memilih-milih sendiri, dan membawa sendiri dari tempat pajangan ke meja kasir. Nah, tugas kita adalah memberikan fasilitas pendukung untuk memudahkan mereka dalam berbelanja. Yang keempat, hal yang dapat membuat toko kita dikenal banyak orang adalah barang-barang yang lengkap. Barang-barang yang lengkap di toko kita akan memudahkan pembeli dalam mengumpulkan barang-barang kebutuhannya tanpa mereka harus bolak-balik ke sana kemari mencari-cari barang yang mereka maksud. Kelengkapan barang-barang yang ada di toko kita akan menjadikan sebuah cerita dari mulut ke mulut apabila ada yang mau membeli sesuatu barang yang jarang ada di toko-toko lain dan hanya ada di toko kita. Inilah salah satu alasannya kenapa orang banyak yang berbelanja ke minimarket atau modern mart, karena di sana barangnya lengkap sekali ya teman-teman.
Dan kita sebagai pedagang tradisional harus bisa belajar dari mereka, mengamati mereka dan berusaha mengaplikasikan apa kelebihan-kelebihan dan apa yang ada di sana agar kita bisa menyediakannya di toko kita. Yang kelima, hal-hal lain yang dapat membuat toko kita dikenal orang banyak adalah transparansi harga. Dulu dalam bertransaksi aku hanya menggunakan kalkulator. Setiap ada yang belanja aku hitung di kalkulator, tek 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 tek, beres. Nah, sedangkan tidak semua orang bisa menerima sistem penjualan seperti itu. Bahkan tidak sedikit yang meminta setruk pembelian dari aku. Dari situlah aku mulai berpikir bagaimana caranya aku meningkatkan sistem penjualan di toko aku supaya lebih baik dan lebih terbuka dalam hal harga dan total belanjaan. Berikutnya, hal yang dapat membuat toko kita dikenal banyak orang adalah diri kita dan kepribadian kita sendiri. Karena itulah, bangunlah personal branding kita sebaik mungkin. Tonjolkanlah kelebihan-kelebihan kita dan sembunyikanlah kekurangan kita. Dengan cara begitu, kita akan mampu membangun personal branding kita dan toko kita akan lebih dikenal oleh masyarakat luas. Dan yang terakhir adalah lokasi toko. Sebetulnya ini relatif ya, maksudnya setiap daerah itu tentunya berbeda-beda dalam hal lokasi toko. Beda toko yang di pinggir jalan dengan toko yang di perumahan padat penduduk atau di perkampungan yang ramai penduduknya. Secara omset mungkin bisa sama atau bahkan lebih dari toko yang di pinggir jalan. Tapi secara ragam barang yang lakunya ataupun yang kurang lakunya itulah yang akan berbeda. Pendek kata, untuk menjadi toko yang maju dan berkembang itu tidak harus di pinggir jalan. Di perkampungan yang ramai atau di perumahan yang padat penduduk, semua bisa maju. Yang penting ada kemauan untuk maju dan berkembang. Di samping itu juga kita harus rajin, telaten, dan konsisten dalam menjaga toko. Nah, itulah hal-hal yang dapat membuat toko kita lebih dikenal oleh masyarakat luas. Biasanya kalau toko kita sudah dikenal oleh masyarakat luas, itu akan membuat kita lebih mudah dalam menarik pelanggan. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu videonya ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.